Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Khairatun-Nisa, NIM T2018-1425. Baik, saya di sini dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pengertian lagu Al-Qur'an atau nagom. Lagu Al-Qur'an yaitu artinya dari berbagai variasi seni dan irama yang diterapkan ketika kita membaca ayat suci Al-Qur'an. Dan ketika kita memperlagukan Al-Qur'an, alangkah lebih baiknya supaya tetap diterapkan dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Dan dengan melalui sentuhan lagu ketika kita membaca ayat suci Al-Qur'an bisa membuat para pembaca dan pendengar menjadi sangat menikmati keindahan seni. Nagom di sini juga bisa disebut sebagai lagu atau melodi yang bertarif sebagai vokal dengan suara indah tanpa diiringi dengan alat musik. Nagom di sini berarti bunyi kalimat ataupun keindahan ketika membaca. Menurut ahli bahasa, bahwa nagom di sini yaitu bergetarnya sendi-sendi dengan keras sehingga menyebabkan tersentuhnya hati. Jika nagom di sini diibaratkan sebuah proses, maka nagom di sini yaitu hasilnya. Maksudnya di sini yaitu keindahannya adalah hasilnya. Sedangkan dalam objeknya di sini yaitu Al-Qur'an tersebut. Dan juga bernagom di sini bukan berarti bermain musik. Karena bernagom di sini sangat berbeda dengan musik. Karena di sini tidak terikat dengan not balok dan juga hanya digunakan untuk memperindah bacaan Al-Qur'an. Baik, sekian dari saya. Setelah ini, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah lagu Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan kitab suci sebagai petunjuk bagi umat manusia yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Cahaya Al-Qur'an mampu menerangi jalan bagi manusia untuk menempuh kebahagiaan. Kitab suci manapun tidak bisa menandingi perhatian seperti yang dilakukan umat Islam terhadap Al-Qur'an. Perhatian tersebut mulai dari seperti dilakukan terhadap bacaan, hafalan hingga pemahaman. Kemudian salah satu yang menjadi perhatian terhadap Al-Qur'an yakni mengenai bacaannya. Baik dari segi tata cara mengeluarkan makhrijul huruf hingga melakukannya dengan indah. Membaca Al-Qur'an dengan baik sesuai dengan tata cara akan menambah keimanan dan ketenangan. Ketika Al-Qur'an dibacakan dengan baik ditambah dengan suara yang indah dan merdu, maka bacaan tersebut akan mampu menggetarkan hati. Ibnu Manzur memaparkan asal mula lagu Al-Qur'an dalam kitab-kitab, yaitu salah satu kitabnya bernama Kitab Lisanul Arab. Itu memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa lagu Al-Qur'an berasal dari nyanyian budak-budak kafir yang tertawan ketika perang melawan kaum muslimin. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa lagu Al-Qur'an itu berasal dari nenek moyang bangsa Arab. Kemudian diadopsi, selanjutnya nyanyian bangsa Arab tersebut digunakan untuk melagukan Al-Qur'an. Letak geografis Jazirah Arab sangat potensial untuk maju. Jazirah Arab menjadi jalur lalu lintas perdagangan dari kekuatan yang sama-sama besar, yaitu Syam pada masa panas dan ke Yaman pada musim dingin. Kondisi ini diungkapkan pada Quran surah Al-Quraisy ayat 1 dan 2 yang artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Kemudian secara umum kondisi alam padang pasir terutama yang berada di pedalaman mendorong penduduknya hidup selalu berpindah-pindah. Sehingga suatu kondisi kehidupan yang sangat melelahkan berjalan di bawah terik matahari
menembus ganasnya gurun pasir dan selimuti dinginnya angin malam. Kemudian lagu-lagu tersebut sebagai ungkapan bahwa hiburan bagi mereka di saat beristirahat dan diselimuti dengan dinginnya angin malam. Kemudian lambat laun nyanyian-nyanyian nenek moyang tersebut lebih dikembangkan dan lebih diadopsi lagi menjadi lagu tilawatul Quran atau sering disebut dengan nagam. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Badrul Tamam, NIM T 2018-14-19. Di sini saya akan memaparkan macam-macam lagu yang ada di Al-Quran. Yang pertama, menurut Khadijah Salihah itu ada dua, ada lagu Makkawi dan lagu Misri. Yang lagu Makkawi ini yaitu lagu-lagu yang menggambarkan suasana sekitar, yaitu suasana sekitar Jazirah Arab bagian timur dan juga di Makkah. Adapun nama-namanya, nama lagu Makkawi ini ada Hijaz, Maya, Rakbi, Banjaka, dan lain-lainnya. Adapun yang lagu Misri yaitu lagu-lagu Arab model Mesir yang tumbuh dan berkembang hingga saat ini, begitupun di Indonesia. Antaranya yaitu lagu Bayati, lagu Hijaz, dan lagu Soba, lagu Ros, lagu Jiharka, lagu Sika, lagu Nakawan. Semuanya ada 7. Ini lagu-lagu tersebut mempunyai sifat-sifat tersendiri. Jadi untuk kalian yang ingin mendalami, ya bacalah makalah tersebut, makalah kami. Sekian, terima kasih, dan akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Firdausi Komala, NIM T 2018-14-17 akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan lagu Al-Quran di Indonesia. Nagam atau lagu Al-Quran mulai berkembang di Indonesia belum diketahui kapan waktunya, akan tetapi dapat diketahui atau diperkirakan dengan masuknya dan berkembangnya agama Islam masuk di negara Indonesia, yakni sejak Syekh Maulana Malik Ibrahim datang. Nagam ada di Indonesia sendiri. Para mubalik dan kiai mulai mengajarkan agama Islam kepada rakyat dan penduduk Indonesia. Pada masa permulaan itu yang diajarkan oleh para kiai dan mubalik yakni membaca Al-Quran. Pengajian Al-Quran ini pada umumnya dilakukan secara individual dengan sukarela. Namun kelamaan pengajian semakin pesat, mereka membaca Al-Quran secara klasik dengan mujawad, tahqiq, dan tartil. Akan tetapi lagu dan iramanya masih belum kelihatan nadanya. Keadaan seperti ini berlangsung selama abad ke-20 Masehi. Namun pada abad ke-20 Masehi di sini mulai berkembang lagu Makkawi yang dibawa oleh orang-orang Indonesia yang belajar di negara-negara Arab. Karena semakin pesatnya kegiatan belajar mengajar, maka perwakilan dari pemerintah Mesir mengirimkan beberapa qori ke Indonesia. Salah satunya yaitu Syekh Abdul Basit Abdus Somad. Mereka membawa lagu-lagu dengan merdu dengan model Mesir yang bisa kita ketahui disebut dengan lagu Misri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan lagu Al-Quran atau nagam di Indonesia mulai berkembang tidak tahu kapan waktunya. Lagu Makkawi dibawa oleh beberapa orang-orang Indonesia yang belajar di negara Makkah tersebut. Maka mereka membawa lagu-lagu atau membaca Al-Quran dengan lagu Makkawi tersebut. Sedangkan lagu Misri adalah lagu-lagu yang dibawa oleh qori-qori dari Mesir yang berirama merdu
dengan menggunakan model Mesir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.